Listeners, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara dan meluruskan mengenai berita yang beredar terkait pajak 5% bagi penerima gaji 5 juta rupiah di akun Instagram pribadinya. Bendahara negara tersebut sangat menekankan berita-berita yang beredar mengenai hal itu adalah salah besar. Apa yang salah besar dan yang dimaksud Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung bersama dengan staf khusus Menteri Keuangan, ada Justinus Prastowo. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat pagi, Mas Abdi. Salam sehat ya, Mas ya. Salam sehat, Mas Abdi. Oke, Mas Pras, ini mungkin sempat terjadi kebingungan atau mungkin sempat terjadi perdebatan begitu di ranah publik khususnya di sosial media. Saya pun juga sempat melihat waktu itu ya. Nah, mungkin bisa diluruskan pro dan kontra ini terkait dengan pengenaan pajak 5% bagi karyawan dengan gaji UMP ini benar atau tidak dan seperti apa skemanya, Mas? Baik, terima kasih Mas Abdi, para MG listeners dimanapun berada. Pertama kami ingin klarifikasi, tidak ada aturan baru terkait pajak, terutama pajak untuk orang pribadi. Yang kemarin terbit, PP nomor 55 tahun 2022 adalah aturan turunan atau pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Jadi tidak ada pengaturan pajak baru atau perubahan tarif pajak. Oke. Tarif pajak tetap sesuai Undang-Undang 7 2021 ada 5 lapis. 5% untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya sampai dengan 60 juta. Lalu 15% untuk yang penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. 25% untuk yang di atas 250 juta sampai 500 juta. 30% untuk yang di atas 500 juta sampai 5 miliar dan 35% untuk yang di atas 5 miliar. Nah, itu lapisan tarifnya. Lalu untuk penghitungan sendiri seperti disampaikan Bu Sri Mulyani kemarin, untuk karyawan dengan gaji 5 juta tidak perlu khawatir. Tarif pajak Anda tetap 5%, tetapi dari penghasilan kena pajak, bukan dari gaji bruto. Oke. Nah, cara ngitungnya gimana? Sedikit saya jelaskan, Mas Abdi. Boleh. Gaji yang kita terima, 5 juta. Kalau setahun berarti 60 juta. Betul. Kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah alokasi untuk biaya hidup wajib pajak. Tiap orang itu 54 juta. Kalau menikah ditambah 4,5 juta. Kalau punya tanggungan maksimal 3, masing-masing 4,5 juta. Saya asumsikan ini jumlah. Oke. Berarti 60 juta dikurangi 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 6 juta dikali 5% ketemu 300.000 setahun. Atau sebulannya hanya 25.000. Kalau dihitung, rumus Bu Sri Mulyani kemarin bebannya hanya 0,5% dari gaji. 25.000 dari 5 juta. Ini sangat kecil dan bagian dari kontribusi kita untuk negara. Tetapi kalau menikah dan punya anak satu, PTKP-nya jadi 63 juta. Otomatis gaji 60 dikurangi 63, minus 3 juta, tidak perlu bayar pajak. Nah, itu kira-kira gambaran untuk para listeners, para pendengar, supaya lebih jelas, tidak ada pajak baru, tidak ada kenaikan pajak, tetap sama dengan yang sebelumnya. Oke, jadi udah dijelaskan tadi ya sama Mas Pras, detail banget. Jadi saya melihat berarti ini para jomblo-jomblo juga nggak usah khawatir ya, karena cuma 25.000 untuk per tahunnya begitu ya? Sebulannya. Sebulannya 25.000. Iya, artinya tidak sampai 1.000 perak seharinya itu, Mas Abdi. Oke, namun untuk yang sudah menikah dan anak satu tadi tidak dikenakan pajak begitu ya? Iya, tidak dikenakan pajak karena PTKP lebih besar dibandingkan dengan penghasilannya. Oke, sekali lagi ya MG Listeners, tadi sudah ditegaskan bahwa tidak ada aturan baru, yang ada adalah aturan turunan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Itu juga tadi sudah dijelaskan dan juga tidak perlu khawatir, hanya 25.000 untuk 1 bulan. Ini untuk pengeluaran pajak untuk negara pastinya. Nah,
Mas Pras, tapi kalau dari aturan-aturan yang kemarin ini, apakah juga sudah dipublikasikan ke publik agar tidak terjadi kesimpang siuran? Karena kan banyak yang juga kaget begitu, kenapa tiba-tiba ada informasi ini. Sejauh mana publikasinya sudah dilakukan? Sosialisasinya? Ya, kalau Undang-Undang 7 2021 yang terbit Oktober 2000, diundangkan Oktober 2021, sudah kita sosialisasikan sejak lama. Bahkan sudah diimplementasikan sejak 1 Januari 2022. Nah, kemarin memang aturan turunan ini PP 55 terbit di akhir tahun 2022, di akhir Desember. Kami sudah menyiapkan sosialisasi sebenarnya di awal Januari, tetapi memang ada yang membaca, Mas Abdi, di akhir tahun baru sempat-sempatnya membaca peraturan. Lalu menganggap ini aturan baru dan ditulis seperti yang kita sempat baca itu. Tapi justru kami bersyukur dengan adanya polemik ini secara tidak langsung menjadi sarana sosialisasi yang sangat efektif. Baik. Dan terima kasih ini dibantu juga oleh MC Radio untuk didengarkan para listener sehingga semakin paham. Kalau sudah paham dan setuju, kami percaya kepatuhan pajak pun akan meningkat. Oke, ya partisipasi untuk wajib pajak juga diharapkan juga meningkat ya Mas ya? Betul, Oke. betul sekali Mas Ante. Nah, Mas Pras, kembali kita dalam hitung-hitungan pajak tadi nih. Kalau tadi kan sudah dikasih tahu kalau untuk yang karyawan yang memiliki upah, dia sudah menikah dan punya anak satu itu tidak dikenakan pajak. Kalau dengan anaknya lebih dari satu dan juga dia UMP-nya standar begitu, itu gimana? Ya, tadi saya jelaskan lapisan tarifnya progresif dari 5, 15, 25, 30, sampai 35%. Tergantung lapisan penghasilan. Nah, tadi prinsipnya penghasilan bruto harus dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan PTKP dulu, agar diperoleh penghasilan yang dikenakan pajak. Oke. Nah, bahkan di undang-undang yang baru ini juga diatur, lapis terendah, kalau dulu hanya 50 juta, sekarang diperlebar menjadi 60 juta. Apa dampaknya? Dampaknya mereka yang dulu penghasilan itu di atas 50 sampai 60 juta, yang 10 juta sudah kena 15%. Sekarang kena 5%. Kalau kita simulasikan, masyarakat kelompok penghasilan ini akan menghemat pajak 1 juta setahunnya. Nah, di samping itu, undang-undang ini juga mengatur ada orang pribadi pelaku UMKM yang omsetnya tidak melebihi 500 juta setahun, tidak membayar pajak, Mas Abdi. Jadi mereka baru membayar pajak setelah 500 juta. Pajaknya pun hanya 0,5% dari omset. Oke. Dan sebaliknya, kita atur yang kelompok kaya di atas 5 miliar setahun dikenai tarif 35%. Justru ini untuk mencerminkan rasa keadilan yang hakiki sehingga gotong royong itu betul-betul tercermin dalam undang-undang perpajakan kita. Oke, berarti bisa dibilang juga kalau penghasilannya masih 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun ini tidak dikenakan pajak, begitu ya? Iya, betul. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya MG listeners, dan juga tadi sekali lagi sudah ditegaskan bahwa yang dikenakan ini 5% dari gaji 5 juta itu hanya sekitar 25.000 per bulan untuk yang sudah menikah, dan juga anak satu itu juga tidak dikenakan setelah dikurangi dengan PTKP-nya tadi ya. Tapi Mas Pras, kalau kita melihat seperti apa sih penerimaan pajak Indonesia selama tahun 2022 kemarin, apakah ini sudah memenuhi target? Ya, kita bersyukur Mas Abdi, ternyata di masa pandemi ini gairah dan tingkat kepatuhan pajak tetap tinggi. Terbukti dari 2 tahun terakhir ini, 2021-2022, target penerimaan pajak dapat tercapai, bahkan terlampaui dengan baik, mencapai 115%. Tentu ini berkat dukungan seluruh pihak, termasuk kinerja aparatur pajak yang juga semakin baik di lapangan, dan tanda pemulihan ekonomi sudah terlihat lebih jelas. Nah, harapannya dengan pengaturan-pengaturan tadi saya sampaikan, kita bisa memberikan insentif yang tepat bagi wajib pajak.
pelaku usaha, Mhm. UMKM, atau karyawan. Lalu kita juga memberikan insentif yang tepat untuk sektor manufaktur, industri, digital, dan sebagainya. Mhm. Supaya bisa tumbuh dan kelak mereka membayar pajak lebih besar lagi. Sambil kita perbaiki sistem administrasi kita Mhm. agar dapat mengumpulkan informasi dengan lebih luas, Mhm. dapat mengolah data dengan lebih baik, dan melayani masyarakat secara efektif. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021, seberapa besar peningkatannya? Ya, meningkat sangat signifikan, Mhm. Mas Abdi, penerimaan pajak kita di tahun 2022 ini mencapai 115%. Oke. Artinya ini pencapaian tertinggi 115% berarti melebihi target ya? melebihi target. Ini sudah di atas 1.700 triliun. Jadi melebihi target, bahkan setelah direvisi naik targetnya di tahun 2022. Oke. Apa indikator yang menyebabkan tingginya partisipasi pajak dari wajib pajak ini, Pak, meningkat di tahun 2022? Apalagi kan kita masih di pandemi COVID-19 begitu. Apa indikator Betul. yang terbesar ya? Indikator pertama penyampaian SPT. Kami juga surprise dan Mhm. mengapresiasi meskipun kondisi COVID, wajib pajak tetap patuh menyampaikan SPT. Hmm. Ini hal yang sangat bagus, persentasenya terus meningkat. Yang kedua, secara sektoral, hampir semua sektor telah tumbuh dengan baik. Industri pengolahan, manufaktur, transportasi, jasa perdagangan tumbuh dengan baik, termasuk pajak dari penghasilan para pegawai. Itu juga sudah meningkat. Oke deh. Artinya menjadi kabar baik, Mhm. yang bayar pajak sendiri juga meningkat, yang dipotong dipungut pemberi kerja juga meningkat, aktivitas ekspor impor juga meningkat. Oke, wow, surprisingly ya. Jadi partisipasi wajib pajak juga cukup tinggi untuk melaporkan dan juga membayar pajaknya. Nah, Mas Pras, kita sudah terhubung nih dengan ada pendengar yang juga mungkin mau bertanya dan juga bergabung dengan dialog Silahkan. kita. Ada Pak Gunawan dari Jakarta. Halo, selamat pagi Pak Gunawan. Halo, selamat pagi Pak Gunawan. Kita coba tunggu sebentar ya. Dan buat Anda semua MJ listeners yang mungkin mau bergabung bersama kami dan juga mau berdiskusi ataupun bertanya soal topik kita hari ini, Anda bisa menelpon kami di nomor interaktif kita di 021 583 99123. Sekali lagi di nomor 021 583 99123. Oke, saya kembali lagi. Ini ada penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat pagi Pak Gunawan. Oke, langsung aja. Halo, Pak Gunawan, silakan pertanyaannya. Mungkin? Halo, masih di monitor, Oh Mas iya, Abdi? iya sudah. Halo, Pak Gunawan. Halo, Iya, halo, bisa silakan. terdengar? Bisa terdengar. Silakan Pak Gunawan pertanyaannya Oh untuk Mas baik, Pras. terima kasih. Silakan. Ya, saya langsung terima kasih Mas Abdi. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat selalu Selamat buat kita pagi. semua. Terima kasih. Mas Pras, menyimak makanya kemudian beberapa kemudian menjadi booming di media kan artinya oh ternyata yang disampaikan seperti itu. Tapi kan boleh nggak nanti disosialisasikan kembali dari kementerian atau dari unitnya Mas Pras untuk kepada juga warga masyarakat dan media massa bahwa ilustrasi yang ringannya itu misalnya pos PTKP dikurangi yang kena pajak bla 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 begitu gitu kan atau sorry kebalik ya, nah gitu itu sehingga warga masyarakat tahu oh ini sebenarnya bagian yang lalu yang nggak ada masalah begitu, hanya sekarang mungkin penambahannya yang spreadnya yang 5, 15, 25, 35 dan seterusnya itu begitu, sehingga tidak membuat orang ketir-ketir karena kemarin media juga ada yang angkat bahwa kan 60 jutanya langsung dikarya yang 5% bla 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 begitu. Nah jadi kan ada kesalahan persepsi. Nah itu tugasnya mohon dikomunikasikan lebih ringan saja, mungkin dengan kata-kata apa, dengan apa semacam kayak ilustrasi yang mudah begitu sehingga orang tahu oh bahwa gini-gini ini, sehingga yang betul-betul adalah yang mulai kena pajaknya gitu Mas Pras, bukan yang keseluruhan secara grossnya begitu. Itu satu poin. Poin kedua, barangkali juga boleh ini pakai ilustrasi begini, mohon koreksi kalau saya salah sebagai masyarakat awam, adalah kan ada istilah UMR, UMP begitu kan. Nah, yang UMR, UMP dengan
per kota sekian itu termasuk yang kena atau tidak begitu dengan aturan ini gitu kan, sehingga mereka lebih jangan sampai kepikirannya, aduh udah UMP aja masih kena gitu kan, bla 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 begitu kan. Nah itu juga boleh sih. Sebelum saya pamit turun, Mas Pras ada yang mau tanya balik ke saya nggak gitu, sebagai saya mewakili keresahan masyarakat begitu. Atau Baik, cukup jelas pertanyaan saya, Mas Pras, Mas Abdi? pertanyaan cukup jelas dan bagus. Iya. Nanti saya respon. Dan Mas sendiri selama ini wajib pajak pribadi karyawan atau usahawan? Saya termasuk yang pribadi. Buat saya pribadi saya tidak ada masalah. Tapi oh ya, tambahan lagi, jadi tambah ingat adalah di sosmed resminya unitnya atau divisinya atau kementerian Mas Pras, boleh juga dong kalau yang ada centang birunya itu segala pertanyaan yang timbul karena dimediakan hal ini itu segera dijawab, Mas. Kalau perlu di blow up terus yang benernya, sehingga mohon maaf ada yang mau hoax, ada yang mau apa, udah ketindih ketimpa sama hal yang benernya. Nah kadang-kadang kan di kebijakan kita itu hoaxnya lebih kenceng ketimbang yang benarnya yang seperti apa, sehingga orang kemakan sama yang hoaxnya. Tapi kalau sedikit aja kalimatnya, nggak usah yang bertele-tele, cukup yang mudah merakyat begitu. Oh ini maksudnya gini. Udah, jadi orang mau diomongin apa udah nggak benar. Yang benernya adalah yang dari centang birunya unit divisi kementerian Anda gitu, Mas Pras. Mungkin nggak terlalu sulit ya untuk hal-hal yang seperti itu. Kita harapkan sih dari masyarakat gitu. Karena saya suka ngeliat di sosmed resminya kok nggak direspon misalnya. Nah ini kan membuat orang jadi bertanya-tanya. Jadi yang rame itu antar netizen, bukan netizen rame kemudian dikasih yang benernya. Ini begini maksudnya, ini begini, tegas gitu. Dan nggak usah bertele-tele, jangan pakai bahasa akademisi. Nanti agak kita kepusingan, Mas. Pakai bahasa yang sangat di akar rumput saja. Saya coba mewakili pemahaman akar rumput. Baik. Demikian, Mas Pras, Mas Abdi, kita tunggu informasinya, update-nya lebih lanjut di sini. Saya dengar lewat monitor radio. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Abdi. Sukses selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Pak Gunawan dari Jakarta ya atas pertanyaan dan juga masukannya. Silakan Mas Pras untuk tanggapannya dan juga jawabannya. Terima kasih Mas Gunawan, sebuah masukan dan menurut saya concern yang sangat baik ya. Kami berterima kasih untuk masukan ini. Yang pertama, sosialisasi, tentu ini hal yang bagus. Kami juga telah berupaya untuk bisa membuat materi-materi konten yang relevan, yang lebih ringan dan mudah dipahami. Bahwa soal pajak tidak mudah itu iya, tetapi tentu ada saja cara-cara yang bisa menjelaskan dengan lebih sederhana. Yang terus kita upayakan, termasuk kami di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, dan di akun Twitter pribadi saya juga berusaha menjelaskan ini dengan cara-cara mudah. Tentu masukan tadi penting, kami akan siapkan bahan konten infografik tutorial yang lebih mudah. Yang kedua tadi terkait respon, kami sepakat, kami juga berusaha untuk bisa merespon dengan baik. Hanya saja memang seringkali akun-akun official itu tidak leluasa untuk interaktif. Tentu saja karena ini juga menjaga governance yang baik. Tapi kami juga menyediakan call center, menyediakan akun khusus yang lebih interaktif untuk menjawab dan merespon pertanyaan dari masyarakat. Ini yang biasa kami optimalkan. Nah, selebihnya kami juga berterima kasih. Tadi dengan masukan yang ada, kami juga ingin menjangkau semakin luas masyarakat dengan menjelaskan manfaat dari pajak yang kita bayar. Jangan sampai masyarakat merasa apa yang dibayar itu sia-sia. Padahal kita menikmati begitu banyak manfaat, mulai dari infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, fasilitas sekolah, kesehatan. Kita bisa membiayai iuran gratis BPJS untuk 96 juta jiwa, dan sebagainya, itu karena uang pajak kita. Nah ini yang ingin terus kita bangun dengan berbagai pendekatan, dan kami berterima kasih. Banyak pihak juga membantu kami, termasuk di pendidikan formal, komunitas, dan juga asosiasi usaha. Baik, ya itu ya tadi respon dari Mas Pras ya, dan juga tadi juga ada masukan terkait dengan di tiap-tiap daerah UMR dan juga UMP-nya mungkin bisa dimasukkan kali ya ke infografisnya biar masyarakat lebih jelas. Baik, nanti kita pengenaan pajak. buatkan ilustrasi itu. Saya rasa bagus itu, Mas. Ya, baik ya. Itu ya, kita harapkan juga semoga masyarakat
tercerahkan ya dan juga tidak ada kesimpang siuran, apalagi biasa memang kalau di komen-komen sosmed itu kan ini biasanya yang sering rame akhirnya antara netizen dengan netizen begitu tanpa Iya. adanya sumber atau dari source yang benar-benar kredibel begitu sehingga membuat kebingungan. Nah, itu tadi juga dikasih masukan ya, kita nantikan lagi ya nanti ya untuk konten-konten infografik yang menarik dan juga informatif dari Kementerian Keuangan khususnya di Dirjen Pajak. Nah, Bang Pras mungkin bisa diinformasikan juga kalau tadi kan dari wajib pajak pribadi. Nah, bagaimana dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM ataupun usaha? Perhitungannya seperti apa dan penerimaannya bagaimana? Baik, untuk UMKM ada fasilitas khusus tarif final 0,5% dari omset bagi mereka yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Jadi untuk UMKM yang berbentuk badan seperti PT CV boleh menggunakan skema ini selama 3 tahun, dan untuk orang pribadi itu boleh menggunakan selama 7 tahun. Itu dianggap waktu yang cukup untuk belajar pembukuan sehingga mereka bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Ini cara yang sederhana yang disediakan pemerintah agar para pelaku UMKM bisa melaksanakan kewajiban dengan sederhana, cepat, dan tepat. Jadi ngitungnya hanya omset saya berapa, dicatat tiap bulan, katakanlah 100 juta, tinggal dikalikan 0,5% sampai dengan akhir tahun, terus nanti dilaporkan saja di SPT, tidak perlu dibayar lagi pajaknya. Baik, ya ini juga mungkin bisa menjadi perhatian ya bagi pemilik usaha-usaha UMKM. Kalau tadi boleh saya ulang ya, dari omset per bulannya dikali 0,5% begitu ya Mas Pras ya? Betul, dan bahkan sekarang ada pengurang 500 juta. Jadi akan lebih ringan, katakanlah omset 1 miliar dikurangi dulu 500 juta, baru dikalikan 0,5%. Oke, 500 juta itu apa? Bentuk bantuan atau apa? Itu semacam PTKP, tapi untuk UMKM. Oh, khusus untuk UMKM aja? Iya, jadi kalau tadi 54 juta itu untuk orang pribadi yang non pelaku usaha, ini untuk yang UMKM. Oke deh, nah ini juga pasti menjadi perhatian ya untuk para pelaku usaha UMKM. Tadi juga ada sempat disebutkan ada kontak center, mungkin masyarakat yang masih bingung ingin mendapatkan penjelasan lebih dari Dirjen Pajak bisa menghubungi kemana, Mas Pras? Baik, kita punya kering pajak, lalu juga ada berbagai akun medsos, Instagram, Facebook, Twitter, lalu ada call center-nya juga, yang bisa dihubungi real time, dan juga di tiap kantor pajak di semua wilayah ada fungsional penyuluh pajak yang siap untuk menerima pertanyaan, memberikan konsultasi pada wajib pajak. Oke, akhirnya artinya udah banyak platform ya yang bisa masyarakat dapatkan untuk mendapatkan penjelasan ataupun mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait dengan perpajakan ini. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Pras terkait dengan informasi perpajakan ini? Baik Mas Abdi, para MG listeners, pertama kami berterima kasih untuk kontribusi Anda semua sebagai wajib pajak. Berapapun yang dibayar itu adalah bentuk kecintaan kita pada negara ini. Yang kedua, mohon dapat membantu sosialisasi, pastikan tidak ada hoax, tidak ada penyesatan di publik, tapi mohon dibantu sampaikan info yang benar. Silakan cari info yang benar ke kantor pajak melalui berbagai kanal. Dan terakhir kami ingin mengajak, mari sama-sama awasi penggunaan uang pajak agar betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Mas Abdi. Baik, terima kasih staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo atas informasi dan juga penjelasannya yang sangat komprehensif dan juga mencerahkan. Sekali lagi terima kasih, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Mas Pras.